الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunjina min adzabillah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur dalam segala keadaan, fi kulli waqtin alhamdulillah ala kulli hal, karena kita masih diberikan Allah nikmat yang tak ada bandingan, kokoh dalam iman dan Islam, dan sejumlah nikmat lain yang tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Termasuk hari ini kita mengawali kembali ta'lim kajian ba'da zuhur di Masjid At-Taqwa ABC Al-Kalin yang kita cintai ini. Semoga apa yang kita tunaikan mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Thayyib, saudaraku sekalian, perindu surga pecinta ilmu, tidak ada kata terlambat untuk mengungkapkan kalimat cinta, kalimat silaturahim dalam lafaz taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah menerima amal ibadah kami, ibadah antum sekalian. Wahai Allah yang Maha Mulia, terimalah dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang sukses, menang, serta diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan setiap tahun. Semoga kamu semua senantiasa dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita hari ini bertakwa sampai mati. Jadi bertakwanya sampai mati. Ya, Ramadan sudah meninggalkan kita. Masihkah kita bersua dengannya? Kepada Allah Azza wa Jalla kita berdoa. Semoga kita semua diberi tambahan berkah usia. Amin ya rabbal alamin. Jadi ngomongin esensi takwa itu sudah kita dapatkan di bulan Ramadan dengan tema-tema khusus. Meraih ketakwaan dan sejumlah reward yang sudah kita pahami. Orang yang takwa pasti bahagia dunia dan akhirat. Nah, yang jadi pertanyaan bagi kita semua, mampukah kita menjadi insan yang bertakwa sampai tutup usia? Mari kita ingat kajian yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan. Esensi takwa itu adalah ketika seorang muslim memiliki 4 sifat utama yang harus dipertahankan sepanjang kita masih hidup. Esensi di bulan Ramadan memang magnetnya beda. Tapi ibadah yang tak tergantikan di bulan Ramadan harus kita lanjutkan selama hayat masih di kandung badan. Nah, 4 sifat itu yang harus kita bawa. Pertama adalah al-khaufu minal jalil. Yaitu munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun berada. Kalau saya bertanya kepada ibu-ibu, wahai ibu-ibu sekalian, pecinta ilmu perindu surga, kepada suami takut atau taat? Pada suami taat yang betul. Ya, takut hanya kepada Allah. Beda sama suami. Saya tanya, kalau kepada istri takut atau sayang?
Sebab ada suami takut istri, tapi di sini mah tidak. Ya. Masya Allah. Sama istri itu sayang, sebagaimana ayat-ayat kasih sayang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Kasih sayang kepada istri. Nah, kalau kepada Allah wajib takut. Sehingga besarnya rasa takut mendorong kita tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara takut dan taat. Ingat istri taat. Istri ingin surga, taatilah suami, ridho, inya ikhlas. Itu kalau istri. Kalau suami selalu usaha agar dapat membahagiakan ibu, betul. Ibu baru istri dan anak-anak. Ibunya dulu, para suami jalan surga kita lewat ibu kita. Apalagi kalau orang tua kita masih ada, Masya Allah. Jadi yang pertama, al-khawfu minal jalil. Sifat yang paling utama, rasa takut kepada yang maha luhur. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Orang takwa itu ibadahnya harus sesuai dengan tuntunan, yaitu wahyu, lewat Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita semangat nuntut ilmu. Hari ini sudah kita buktikan buka lagi majelis ilmu. Alhamdulillah. Masih ingat nggak? Takkan hilang salam rindu. Takkan terpisah karena ukhuwah. Di majelis ilmu kita bertemu. Semoga Allah turunkan berkah. Hafal Pak? Hafal ya? Turun berkah aja yang penting ya. Masya Allah. Jadi kalau beribadahnya landasan wahyu, maka kita insya Allah selamat. Kita boleh ikut ustadz, boleh ikut kiai, boleh ikut ulama, boleh ikut habaib kalau mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah paham. Jangan sampai ibadah kita hanya sekedar mengekor tapi tidak paham ilmunya. Maka kita bertanya kepada yang mengetahui. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalil untuk ilmu itu jelas banget. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Makanya kalau kita baca lafaz Allah itu bergetar hati kita. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ahli takwa itu senantiasa menerima ketentuan Allah alias ar-ridho bil qalil. Setelah mudik dari kampung halaman, mohon maaf nih, saya dengar banyak yang mudik karena liburnya ABC 10 hari, betul? Setelah mudik dari kampung halaman, apa yang terjadi? Ridho bil qalil ya, bisa berbagi. Alhamdulillah, apalagi kemarin THR-nya 3 bulan gaji. Ya. Betul ya? Gaji dari mana tuh? Dari ABC, dari suami ya, dari mana lagi? Dari istri, dari mana? Dari mertua. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi intinya ridho bil qalil. Kalau ridho bil qalil itu pasti qanaah jiwanya. Orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta pada orang-orang yang bertawakal. Ini yang ketiga, sifat penting orang takwa. Kemudian yang keempat adalah mereka yang senantiasa mempersiapkan bekal menuju hari kematiannya. Al-isti'dadu liyaumir rahil. Karena kita pasti harus mempersiapkan bekal. Ungkapan begini bagi kita semua. Bukan kematian yang kita takutkan, namun bekal yang belum kita persiapkan. Betul atau betul? Takut nggak takut kita pasti mati. Tapi kalau takut tidak ada bekal, itu memang menjadi renungan kita. Saya ulangi kalimatnya. Bukan kematian yang kita takutkan, namun bekal yang belum kita persiapkan. Maka kalau ada yang mengatakan bekalku sudah cukup, hebat nian dia. Pede nian dia mengatakan bekal sudah cukup. Seorang sahabat Muad bin Jabal yang dijamin ahli surga saja sering menangis terseduh-seduh. Karena merasa bekalnya belum cukup. Ketika sahabat lain bertanya kepada beliau,
Lima yabkika ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, mengapa engkau menangis? Sering menangis, terseduh-seduh. Jawabannya apa? Lianna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa saja. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dilemparkan ke dalam neraka. Dan beliau mengatakan kalimat penutupnya, fa ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tak tahu nanti termasuk yang mana, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Coba bayangkan sahabat Mu'ad bin Jabal, juru dakwah Nabi, kalau kita sebut ring satu Rasulullah, tidak kepedean merasa bekalnya sudah cukup. Bagaimana dengan kita, saudaraku sekalian? Bekal kita masih sangat kurang, apalagi membandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu. Oleh karena itu terus kita bersemangat ya. Latihan di bulan Ramadan itu bukan ibadah musiman. Jadi Ramadan itu madrasah, nilainya mesti dilanjutkan. Kalau musim sering berganti, musim pepaya nanti ganti musim mangga, habis itu musim durian, setelah itu musim rambutan. Tapi ibadah tidak ada musiman sepanjang hayat di kandung badan. Itu yang paling penting. Sudah dilatih di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kita membuktikan 4 sifat itu? Bersyukur pada Allah. Syukur dengan hati. Meyakini apapun yang kita genggam, yang kita raih, itu semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berasal dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kita hari ini, yang kita genggam, itu berasal dari Allah. Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 di ayat nomor 53. Hati harus terpaut, meyakini semua nikmat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membuktikan syukur adalah dengan ucapan. Ucapan ini mahal nilainya. Tanpa ucapan, sebuah hukum tidak jatuh. Tapi karena ucapan, dia jadi pahala, dia bisa jadi dosa. Jadi lisan kita harus kita gunakan untuk yang bermanfaat. Falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam saja. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, ungkapkan dengan kalimat yang menyenangkan. Wa qulu linnasi husna. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau kita memujinya, bersyukur dengan lafaz-lafaz yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang dengan namanya kita memujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Itu kalimat yang luar biasa. Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan, berat dalam timbangan, sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Itu tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka banyak berzikir, Allah makin suka. Ini dengan lisan. Kemudian kita buktikan rasa syukur itu dengan tindakan. Anugerah yang Allah titipkan mesti kita gunakan di jalannya. Nikmat sehat, nikmat sempat jangan disia-siakan. Karena dua nikmat itu yang menjerumuskan manusia. Waktu sehat tidak dimanfaatkan dalam kebaikan. Waktu luang waktu habis terbuang percuma sia-sia. Sehingga akan jadi orang yang rugi. Nikmat sehat kita manfaatkan, nikmat luang waktu pun kita pergunakan. Supaya kita dapat keutamaan. Masya Allah. Itu yang diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang sering terjerumus karena sehat dan luang waktu yang tak dimanfaatkan. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Gunakanlah waktumu untuk yang bermanfaat. Kemudian mintalah tolong kepada Allah. Kemudian yang berikutnya setelah kita mempergunakan anugerah Allah dengan tindakan-tindakan, Allah titipkan harta, kita distribusikan di jalannya. Tangan mengulurkan kebaikan, kaki diringankan langkah menuju majelis ilmu, dan seterusnya. Supaya bisa membangun dua kesolehan.
soleh individual dan soleh sosial lewat organ tubuh kita ini. Maka jangan sia-siakan, nanti dia akan bersaksi. Dan itulah pertanyaan di akhirat. Badannya yang sehat dan kuat untuk apa dipergunakan? Kemudian yang terakhir, bersyukurnya dengan apa? Merawat anugerah Allah. Di antaranya kita mesti merawat spiritual, emosional yang lahir dari diri kita ini. Oleh karena itu kita tidak boleh makan kecuali yang halal saja. Ini merawat spiritual, emosional. Kelihatannya cuma makan, tapi dampaknya berpengaruh dari doa-doa yang kita mohonkan. Seorang berdoa, tapi ditepuk punggungnya. Sebab Amirul Mukminin tahu orang ini. Badannya kotor, pakaiannya kotor, yang dimakan tidak halal. Berhati-hatilah, rawat dengan yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Alhamdulillah kita menyempurnakan langkah, bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja tuntas. Sekalipun dalam posisi apapun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nomor ini ada satu ayat yang luar biasa tentang pakaian dan makanan. Yaitu Allah berfirman di Al-Quran pada surat yang ke-7, surat Al-A'raf di ayat nomor 31. Perhatikan ayat ini. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah olehmu pakaian yang bagus setiap engkau masuk ke dalam masjid. Jadi pakai pakaian bagus ke masjid itu membuktikan kita bersyukur dengan nikmat Allah. Namun makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Karena Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi ayat ini kalau kita rinci tafsirnya luar biasa. Jaga diri kita. Spiritual maupun emosional kita. Akan berpengaruh dari semuanya doa-doa kita Allah kabulkan ataukah terhadang. Yang menghalangi doa kita karena ada sesuatu yang tercemar, sesuatu yang tidak halal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian saudaraku perindu surga pecinta ilmu, takwa sampai mati itu harus kita rawat juga dengan menjaga petunjuk dari Allah. Hidayah yang Allah berikan jangan sampai kita sia-siakan. Ramadan madrasahnya sudah kita dapatkan, yaitu mencintai Al-Quran. Kalau kita cinta Al-Quran, maka takwa kita akan kuat. Sebab wasiat-wasiat takwa terukir lengkap di dalam firman Allah Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat takwa. Dan keutamaan kita cinta Al-Quran, insya Allah dia pun kelak akan menjadi penolong bagi kita. Syafaat di hari kiamat. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka ada yang mengatakan, Ustadz, alhamdulillah saya mah targetnya tidak banyak, khatam setahun sekali. Betul nggak setahun sekali khatamnya? Betul nggak? Jujur katakan, ya Ustadz khatam setahun sekali, Ramadan ketemu Ramadan, nggak apa-apa. Kemampuannya terbatas, yang penting tiap hari baca Al-Quran, sekalipun 3 ayat. 3 ayat berikut tambahannya. Ya kan? Jadi Allah tidak melihat hasilnya proses kita mencintai Al-Quran itu. Karena orang punya kemampuan membaca terbata-bata dan yang lancar itu lain. Terus baca Al-Quran, cintai Al-Quran. Pastikan setiap malam 2 surat. As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Surat Tabarak. Dua-duanya 30 ayat. Nggak banyak itu sebenarnya kalau kita baca dengan tartil. Rileks bacanya. Nah khusus malam hari ini, malam Jumat sampai hari Jumat, ada amalan khusus tuh. Ustaz, saya biasa baca surah Yasin. Tafadhal. Al-Quran kita baca itu penuh berkah. Tapi jangan lupa surat Al-Kahfi. Tidak banyak, cukup 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Betul, Bu? Nggak banyak, cuma 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir, tengah-tengahnya 90. Alhamdulillah Ustaz, itu wasilah kita dapat pertolongan. Dapat nikmat kubur, cahaya yang menerangi
hati kita lewat surat Al-Kahfi. Insya Allah. Baik. Kemudian bagaimana agar kita senantiasa bisa mempertahankan hidayah yang Allah berikan? Di bulan Ramadan kan magnet ibadah luar biasa ya. Teman-temannya semangat ibadah. Nah, pastikan usai Ramadan milikilah teman-teman yang soleh. Milikilah teman-teman yang soleh, yang satu visi. Apa visinya? Komunikasi lewat udara. Walau hanya sekedar WA. Bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Hafal Bu? Ada yang hafal nggak Pak? Komunikasi lewat udara, walau hanya sekedar WA. Bersahabat lillahi ta'ala, insya Allah bahagia sampai di surga. Nih untuk teman-teman nih, apalagi suami istri, jelas tuh ya, menatap awan ke angkasa. Sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Jangan bilang semati ya. Masya Allah. Ahli takwa dijamin bahagia. Jadi Allah ingatkan di Al-Quran supaya kita banyak memiliki teman-teman yang soleh. Bukan untuk menafikan orang lain. Bukan untuk menghina orang lain. Tapi memang grade-nya lain. Teman bergaul, teman bisnis, teman kongres. Apa kongres? Kongko nggak pernah beres. Tuh kongres tuh. Dengan teman surga atau sahabatmu surgamu lain. Jadi ada klasifikasi. Pelan-pelan kita dalam bergaul membawa kebaikan bagi orang lain supaya dia jadi teman kita juga yang soleh. Ayatnya nggak asing lagi. Quran surat At-Taubah surat 9 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar pastilah dia ahli ibadah, ahli ilmu, ahli taat, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Di mana kita jumpai mereka? Di rumah Allah, di majelis ilmu, di halaqah majelis taklim zuhur at-taqwa al-kalin. Amin ya rabbal alamin. Apakah kita termasuk di dalamnya? Insya Allah. Tapi kita tidak kepedean mengatakan aku loh orang soleh, nggak usah. Walaupun tidak kita katakan, tapi yang penting kita buktikan. Berbahagialah kalau banyak teman-teman yang soleh. Sebaliknya sungguh menderita orang-orang yang salah dalam pergaulan. Ketika tidak sempat bertaubat, keburu wafat, maka di akhirat nanti dia akan menyesal. Allah abadikan di Al-Quran pada surat Al-Furqan. Surat yang ke-25 di ayat nomor 28. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Sungguh celaka aku. Mengapa dahulu aku jadikan dia sebagai kawan akrabku. Sahib, teman itu mengikat. Hati-hati. Jadi teman bergaul, teman bisnis, teman kongres, teman apa lagi? Teman refreshing, teman akrab yang sama-sama ke surga itu beda. Tapi kita punya ruang berbuat kebaikan dimanapun berada. Itulah ciri ahli takwa. Dimanapun dia menebar kebaikan. Maka saudaraku sekalian, luruskan niat dalam bergaul. Bukan karena kepentingan apapun, tapi karena Allah. Wa rajulani tahaban fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Jadi berteman jangan ada unsur pamrih, alias ada udang di balik. Nah, karena Allah. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saudaraku sekalian, penduduk surga pecinta ilmu, inilah yang perlu saya sampaikan. Kenapa pasca Ramadan ada sesuatu yang hilang dari kehidupan spiritual kita? Jujur, waktu bulan Ramadan ibadah begitu nikmat lezat. Pasca Ramadan tiap malam masih tahajud nggak kita? Padahal tanda orang sukses puasa Ramadannya itu apa?
usai Ramadan di bulan Syawal meningkat ibadahnya dan sudah dilatih puasa 6 hari di bulan Syawal. Jaga amalan-amalan tersebut menunjukkan puasanya sukses. Jadi pasca Ramadan semakin baik. Bulan depan tema kita, orang baik itu sudah pergi menghadap ilahi. Bulan depan ya. Masya Allah. Apakah kita termasuk orang-orang baik? Insya Allah. Maka istiqomah. Walaupun sedikit istiqomah. Bulan Ramadan ibadah memang luar biasa. Bukan cuma tarawih 23 rakaat yang 23, yang 11. Tambah lagi qiyamul lailnya, iktikafnya. Di luar Ramadan jangan jadikan beban. Tahajud cukup 2 rakaat saja. Berikut 2 rakaat berikut apa Bu? Tambahannya gitu ya. Boleh 2 rakaat salam berdiri lagi dan lanjutkan. Tapi kalau sempit waktunya minimal 2 rakaat beneran. Tutup dengan witir. Kalau ragu sebelum tidur witir boleh 1 rakaat atau 3 rakaat. Nanti bangun tinggal tahajud saja. Jangan tinggalkan. Karena Nabi pernah mengungkapkan kalimat apa? Ya Abdallah, wahai hamba Allah. Kana fulan qiyamal lail, fataraka qiyamal lail. Dulu fulan rajin sholat malam. Sekarang tidak lagi dia menegakkan sholat malam. Tanpa sebut nama. Ini sekaligus bagi kami pribadi mengingatkan. Ya, sholat tahajud itu karakter ahli surga. Orang yang menjaga sholat tahajudnya insya Allah dia akan dapat nikmat yang tiada bandingan. Terjaga. Makomnya dinaikkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting ibadahnya istiqomah. Nah, inilah yang penting untuk saya sampaikan, maka kita bertakwa sampai mati. Amalan-amalan di bulan Ramadan jangan berhenti. Terus kita lanjutkan sepanjang hayat di kandung badan. Gimana kira-kira prakteknya? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Menjadi orang takwa prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Mari kita jawab insya Allah. Dengan banyak berdoa, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, luas, halalan thayyiban, dan ibadah kami semuanya Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ahli takwa, ahli sabar, ahli taubat, ahli silaturahim, ahli kebaikan. Mudahkan langkah yang kami lakukan ya Allah dalam rangka beribadah kepadamu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau lah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu ya Allah semuanya menjadi mudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami ya Allah. Bahkan ada di antara orang tua kami di bulan Ramadan masih beribadah dengan kami, tapi di bulan Syawal telah kembali menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Begitu juga sahabat kami ya Allah, orang-orang yang beriman yang kami cintai ya Allah. Pasti kami tidak bertemu lagi di dunia, tapi pertemukan kami kelak di akhirat di surga-Mu ya Allah, bersama dengan orang-orang yang soleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga Rabbani. Kami menjadi suami yang soleh, istri kami istri solihah, anak-anak kami permata hati ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Hari ini ada di antara saudara kami yang terbaring sakit, sedang sakit. Berikan untuk mereka kesembuhan. Sebagaimana kami memohon kesehatan untuk kami ya Allah. Berilah kami umur yang mabruk, umur yang berkah, umur panjang, banyak amal kebaikan. Sehingga kami punya bekal yang memadai untuk menghadap kehadirat-Mu kelak ya Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keridhaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, perindu surga pecinta ilmu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Sampai kita jumpa di kesempatan bulan depan, insya Allah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.